Bincang yang baik. Halo Sobat EH, balik lagi bareng aku Agus. Semoga kalian terus nontonin episode-episode sebelumnya sampai episode kali ini. Nggak bosan mengingatkan kalau semua tim yang ada di sini sudah mengikuti protokol kesehatan dan dalam keadaan sehat. Hari ini aku kedatangan salah satu duta Tawar Bandung dan akan membahas poin beli yang baik di beli yang lokal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku present kakak yang satu ini, kakak yang satu ini. Ya mungkin ya perkenalan dulu kak. Ya. Silakan. Halo, nama saya Nisa Ashifa, saya Duta Hour Bandung 2019-2020. Dan kebetulan di sini temanya adalah beli yang baik dan beli yang lokal. Kebetulan aku punya bisnis yang memang eco-friendly bisa disebutkan. Mungkin ada yang masih belum tahu kak kalau nama bisnisnya apa? Oke, brandnya adalah Crème La Drème. Crème La Drème. Iya, Oke. itu agak mengacu ke bahasa Perancis sih sebenarnya. Walaupun nggak ada artinya sebetulnya, cuman punya filosofi sendiri aja. Oh gitu. iya. Jadi ada feeling bagus lah ini nih namanya. Iya, gitu. Cuma mengacunya memang ke bahasanya Prancis. Oke. Sebelumnya mungkin bisa diceritain dikit nih tentang historinya si terbentuknya brand ini tuh dari mungkin tahunnya atau mungkin idenya dari mana dan lain-lain. Aku mulai bisnis ini karena aku kan kuliah di administrasi bisnis ya, di bisnis, dan saat itu memang diwajibkan untuk setiap mahasiswa itu bikin simulasi bisnis. Nah, saat itu kepikirannya Crème La Drème. Kenapa? Karena aku senang banget me time. Senang banget me time, dan gimana ya caranya aku bikin produk sendiri gitu. Antara produk sama produk jadi produk. Gitu, antara pengennya bikin sendiri gitu. Terus saat itu mulanya me time-nya adalah candle aromaterapi. Kayak gini banget. Yes, cuman pakai tin gitu tempatnya. Oke. Yang wangi-wanginya agak beda gitu. Kalau misalnya kita lihat di toko-toko lain kan mungkin wanginya bunga kayak lavender dan lain-lain. Cuman kalau aku fokusnya yang manis-manis saat itu. Manis-manis tuh. Rasa cupcake. Strawberry. Tutti frutti. Iya. Cotton candy gitu-gitu. Jadi diferensiasinya di situ. Nah, setelah itu sempat off nih karena kan fokus kerja ya di pemerintahan sampai tahun 2019 tengah tahun kayak memutuskan deh kayak ya udah deh gue lanjutin lagi nih si bisnis ini yang concernnya balik lagi tetap me time, cuman mungkin lebih ke skincare gitu. Iya. Dan aku melabelkan ini eco-friendly. Kenapa? Karena materialnya tuh dari organik dan ramah lingkungannya dari segi packaging. Jadi bisa didaur ulang. Juga kita nerima misalnya return, misalnya orang udah beli 10 nih dibalikin kita ngasih sesuatu ke mereka gitu. Iya. Jadi ya cukup bagus ya, cukup menarik kalau misalnya buat aku pribadi dari segi packaging bisa didaur ulang, dan ketika beli produk 10 bisa dapat istilahnya benefit gitu. Yang penting sih materialnya juga natural ya. Sama aku juga pernah bikin campaign awal April 2019 itu setiap penjualan itu didonasikan untuk penanaman sebuah pohon. Gitu. Berarti itu dimulai campaign menanam pohon itu dimulai dari 2019 ini ya? April 2019. April 2019 berarti udah sekitar 1 tahun ya? Tahun cuman lebih. Sempet off juga sih karena corona. Gitu. Jadi cuman sekali waktu itu aja gitu. Ya mudah-mudahan coronanya cepet beres, terus penjualan jadi makin meningkat kan jadinya. Jadi kita bisa campaignnya ngasih kontribusi lagi untuk bumi untuk nanam-nanam pohon-pohon yang lainnya amin. Oke, terus apalagi ya? Mungkin kalau misalnya untuk Crème La Drème ini tuh kebanyakan apakah memang millennials atau apa nih maksudnya yang biasa? Baiknya millennials yang belinya. Segmentingnya ya, millennials. Tapi memang dikhususkan untuk para ciwi-ciwi lucu ya. Ciwi-ciwi lucu sih Ciwi-ciwi lucu. Gitu.
Oke. Terus kemarin tuh aku sempet ngeliat juga Kak, kalau misalnya sempet ngepoin dikit lah gitu si Instagramnya. Itu tuh katanya menggunakan si bahan-bahan organik. Nah, kan maksudnya memang di sisi lain itu kan jadi mengurangi apa ya namanya, mengurangi bahaya ke kulit juga ya kalau misalnya kayak apa, kosmetik dan pakai bahan kimia tuh kan sebenarnya aku Iritasi karena lah gitu. karena aku kan nggak terlalu karena nggak pakai kosmetik juga gitu, cuman sempat dengar berita lah kalau misalnya waktu itu tuh apa ya, sempat aku tahu tuh udah lama bedak yang ada merkuri dan lain-lainnya gitu. Mungkin bisa apa ya istilahnya ya, dijelasin dikit atau diceritain lah produk yang organik ini tuh istilahnya benefit tuh apa aja Kak gitu buat Nah, sobat-sobat sebelumnya yang aku juga mau cerita ya. Ini sejarahnya juga sih. Oke. Historinya tuh jadi aku tuh seneng banget pindah-pindah dokter kulit. Oh iya. Karena pengen kinclong. Jadi sering banget tuh ganti-ganti dokter kulit, nggak puas dikit, ganti, nggak puas dikit, ganti, nggak puas dikit, ganti, sampai akhirnya kulit aku tuh jadi Kering. iritasi. Oh, iritasi. Kering udah pasti, merah-merah. Kayak oh my god nih, kayaknya kayak karena sering ganti-ganti dokter ya, itu kan maksudnya kimianya kan keras ya. Oh ya. Nah, sampai aku kan seneng gardening nih. Di rumah seneng gardening. Terus akhirnya ya udah deh, pengen iseng deh bikin bahan-bahan natural. Karena ini sebenarnya kilas balik lagi dari zaman SD kelas 5. Jadi di rumah tuh kayak ada kebun gitu. Oke. Karena mamaku kerjanya di LIPI. Oh, jadi LIPI itu yang di Lembaga Ilmu Pengetahuan di situ. Jadi udah biasa tuh sama perpupukan pertanaman tuh udah biasa banget kan. Jadi kayak udah deh mau bikin yang natural kan. Ini ceritanya zaman SD ya. Aku kan tadi balik lagi senang banget me time nih. Ya krim banget, aku tuh dari SD. Iya. Oh, manicure. Senang dari SD. Nah udah gitu awalnya tuh senangnya natural, kayak bikin dari masker dari putih telur dikocok, terus pakai avocado gitu-gitu, terus lidah buaya. Jadi dari SD tuh udah apa senang namanya, ngeracik eksperimen. Kalau zaman dulu kan anak 90-an baca majalah nih, majalah G tuh. Terus kan ada DIY gitu ya, kayak pisang dilembutin, dicampur olive oil, terus dimaskerin atau ke rambut atau ke badan lah gitu-gitu lah. Pokoknya itu tuh rutin dari SD. Emang centil basic. Nah udah gitu akhirnya kepikiran tuh kayak dulu kan SD sering bikin yang natural gitu, kenapa sekarang enggak? Apalagi nih kulit sensitif karena kimia kan, terus kayak ngapain ya? Akhirnya bikin rose water, karena di rumah tuh rose-nya berbunganya bagus kan. Kayak ide deh gimana caranya bikin rose water sendiri, nguling sendiri. Itu saat itu masih sederhana banget sih. Ya sampai akhirnya aku nyari pabrik yang memang apa ya namanya, capable buat ngeproduksi rose water baku gitu, buat dijual ya. Kalau yang aku bikin sendiri kan buat sendiri gitu. Nah itu asal mulanya tuh memang dari SD. Memang passionnya tuh sudah sejak 10 tahun gitu. Berarti Kak kalau si organik ini tuh sebenarnya mahal nggak sih Kak kalau misalnya untuk di make up gitu kan Kakak pakai bahan-bahan yang organik nih gitu kan. Kalau misalnya kemarin pun aku sempet ngobrol-ngobrol juga sama temen yang sama temen yang berkebun tapi organik gitu. Dan apa namanya, si organik stereotip orang kan ketika melihat organik dan lain-lain tuh sebenarnya mahal nggak sih Kak gitu? Iya. Nah, sesuai pengalaman aku ya, ketemu orang banyak yang tahu knowledge-nya lah tentang organik itu, bisa dibilang sebenarnya mahal. Karena zaman sekarang itu orang tuh pengen instant beauty. Betul. Yang dimana instant beauty itu membutuhkan bahan-bahan yang kimiawi, yang penting gue cepet cantik, yang penting gue cepet putih, yang penting cepet glowing gitu. Nah sedangkan concernnya di organik itu kan nggak gitu. Butuh proses karena alami. Dan sebetulnya lebih mahal tergolongnya. Iya. Nah jadi aku mensiasati juga si bahan organik ini tuh ya pokoknya bahannya tuh natural, jadi mengurangi kimiawi. Organiknya mungkin 60%, naturalnya 40% gitu. Jadi yang penting nggak ada campur tangan terlalu kimiawi lah gitu. Iya. Karena kalau 100% organik itu udah pasti levelnya tuh high class sebetulnya. Iya. Mungkin lebih tahu ya masnya. Sebetulnya gitu. Jadi aku mensiasati ya udah deh gue middle yang maksudnya bahannya natural deh gitu. Iya, karena memang istilahnya
walaupun kita pakai produk yang organik yang agak mahal dikit, sebenarnya kan mahalnya pun nggak benar-benar jomplang kan ya. Tapi itu tuh menjadi bisa value dibilang lah. iya bisa value buat value. khususnya kosmetik gitu, ke kulit jadi nggak gampang iritasi gitu, untuk adaptasi juga jadi apa ya namanya, adaptasi si kulitnya tuh nggak ekstrim kayak pakai bahan kimia kayak gitu-gitu ya kayak. Dan believe it or not ya, kayak aku sharing-sharing juga sama teman-teman bisnis yang dimana sebenarnya kalau misalnya katanya riset itu bilang kalau misalnya orang-orang yang generasi 80-an yang lahirnya tahun 80-an itu tuh mereka nggak concern sama lingkungan, sama eco-friendly itu nggak concern. Sedangkan anak 90-an ini, umuran kita ini, iya nggak tahu kenapa lebih concern sama lingkungan, iklim, iya betul, sama lingkungan, sama eco-friendly lah gitu. Jadi itu tuh sebagai value deh gitu. Iya sih, karena memang apa ya, kita sebagai ya mungkin bisa dikatakan generasi penerus ya kayak gitu. Sebagai generasi penerus, kalau misalnya dari segi konsumsi kita nggak ngejaga gitu, pakai yang kimia atau karena kan walaupun organik pakai yang istilahnya bahan dari alam, tapi kan itu pun si stok dan lain-lainnya pun sudah diperhitungkan dan tidak mungkin merusak bumi gitu kan, ya, untuk merusak alam gitu kan. Tapi itu lebih baik karena lebih ya mungkin tadi eco friendly kan, jadi maksudnya ke si buminya pun nggak jadi limbah sampah gitu, ya kan, paraben lalala gitu. Oke. Terus ini Kak, untuk waktu Kakak mulai jualan nih, karena kan berarti ini tuh istilahnya lokal brand ya Kak ya, untuk Kanisa nih, ada nggak sih sempet kesulitan dalam hal berjualan gitu? Karena kan maksudnya banyak tuh teman-teman yang ini apa nih gitu istilahnya, karena ya mungkin pertama brand baru gitu untuk pada saat start tuh, terus mungkin ada kayak kesulitan mendapatkan trust dari si customer kayak gitu-gitu. Ada nggak sih Kak? Diceritain dikit aja. Lagi mikir. Sejauh yang aku rasain sih sebenarnya nggak ada ya. Oke. Jadi feedbacknya dari customer tuh baik sih ya. Gitu. Belum ngerasain susah penjualan sih. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan gitu terus. Amin. Oh berarti untuk di skincare sendiri, walaupun istilahnya ya bisa dibilang brand baru itu tuh, dan banyak juga pesaing sih sebenarnya. Banyak juga pesaing yang eco friendly, yang produknya lebih bagus mungkin ya, cuman balik lagi kita punya different value sendiri, yang kita punya diferensiasi ya, balik lagi different value sendiri buat orang juga punya brand trust sama produk kita gitu. Berarti untuk pengen tahu juga nih Kak, berarti dari bahan-bahannya tuh ada beberapa yang masih sampai sekarang Kakak racik-racik sendiri atau semuanya udah? Aku dibantu sama orang farmasi. Karena tadi di pabrik kan, jadi udah pabrikan, aku nggak berani ngeracik sendiri karena aku kan nggak ada basic farmasi. Iya. Jadi aku dibantu sama orang farmasi. Ya. Terus ngeracik sendiri itu buat diri sendiri. Tapi kalau misalnya yang tadi ceritain kan, kalau misalnya udah aku ngejual sama orang, ya udah aku nyari farmasi. Orang farmasi yang lebih. Tapi ngeracik sendiri sampai sekarang masih Kak? Kalau lagi rajin sih gitu, rajin aja. Iya. Nah, kan tadi dibantuin sama teman-teman dari farmasi nih Kak, untuk ngeracik dan lain-lainnya. Apakah itu tuh semuanya lokalan Indonesia atau mungkin ada yang import gitu Kak? 60-40. 60 lokal, 40-nya import karena bahannya itu belum ada di Indonesia. Gitu. Sedihnya sih gitu ya. Cuman ya udah. Tapi ya kita tetap memajukan lah, maksudnya kalau pilihannya itu karena memang tidak ada di Indonesia, akhirnya mau impor. Iya, karena aku juga nggak mau menciptakan produk
ya udah deh ala kadarnya aja, yang di sini adanya lokalnya, di sini bahan bakunya cuma gini doang, ya udah bikin gini doang kan nggak mau ya, Iya pengen ngasih yang terbaik betul pastinya. betul gitu. Terus oh ini Kak, pernah ada apa ya, pengalaman menyedihkan nggak Kak selama ngejalanin si brand ini tuh? Maksudnya pernah ada apa ya, yang istilahnya bikin kakak sedih gitu, tapi ya boleh di share boleh enggak sih? Iya ya. Yang bikin sedihnya pasti ada ya, nama hidup pasti senang pada sedih nggak sih? Pasti ada, dari segi manajemen bisnisnya, ataupun Dari misalnya bahan konsumen baku ini, mungkin? karena pandemi ada beberapa bahan baku yang nggak masuk Indo, susah. Ada apa namanya, idle produksinya gitu ya, ada aja pasti kayak gitu. Terus dari segi manajemen juga ya ada aja sih pasti ya. Ya. Pasti Tapi kalau lah misalnya kita dari konsumen nih Kak, dari konsumennya ada nggak sih yang komplain. sampai bikin si apa ya namanya, ya bikin sesuatu yang bikin nggak enak gitu? Sejauh ini nggak ada sih. Sejauh ini berarti aman-aman aja. Masih aman-aman aja ya. Wah, enak banget dijualan kayak gitu ya. Kalau untuk sejauh ini nih Kak, ada nggak sih customer yang dari luar negeri? Ada, dan dia tuh nawarin jadi reseller gitu. Jadi kayak ya udah deh boleh, cuman kuantitinya nggak banyak gitu. Belum berani terlalu banyak deh. Oke nerima reseller, cuman memang kuantitinya nggak banyak. Oke. Berapa negara tuh Kak? Banyak. Malaysia aja. Oh, Baru Malaysia Malaysia. Mudah-mudahan kedepannya mendunia ya. Mendunia, amin karena ya maksudnya kita sebagai apa ya, ya millennials kayak semua itu millennials gitu, tapi maksudnya memang memajukan UMKM, memajukan lokal brand itu kayak menjadi apa ya, mungkin saling support untuk di saat ini tuh emang jadi campaign yang sering diinikan gitu, karena banyak yang mulai bermunculan lah kalau misalnya dengan menggunakan produk lokal pun kita nggak kalah saing kok dengan apa namanya, dengan brand-brand yang dari luar sana dan sudah mendunia gitu. Nah paling yang PR dari aku adalah pesaing kan makin banyak nih gitu yang bermunculan. PR-nya adalah aku selalu terus berinovasi dan mencari diferensiasinya apa nih gitu dari produk-produk pesaing. Oke. Diferensiasi memang selalu penting dalam bisnis. Diferensiasi dan inovasi. Iya betul. Dan nanti juga insya Allah akan launching produk baru. Mau launching produk baru, tanggal? Belum tahu pastinya tanggal berapa, pokoknya stay tune aja. Oke. Gitu. Di Instagramnya tadi ya? Yes, Krem Ladrem. Ada websitenya Kak? Lagi dibikin. Lagi dibikin. Stay tune. Mungkin bulan depan launching. Mudah-mudahan lancar, bulan depan udah bisa launching. Tapi untuk saat ini berarti nanti bisa lewat Instagram aja ya. Instagram sama e-commerce. Ada e-commerce-nya juga di shop. Boleh disebutin? Di toko merah gitu. Di toko merah di itu. Toko orange. Di toko orange sih, bukan merah. Toko hijau. Hijau sama orange. Hijau sama orange e-commerce-nya. Dengan nama yang sama ya. Nama yang sama dong. Dengan nama gitu. yang sama. Oke. Mungkin terakhir nih Kak, ada nggak sih pesan-pesan nih buat sobat EH yang dengerin nih, yang mungkin sampai saat ini tuh masih apa ya, masih ngerasa gengsi, masih ngerasa kayak aduh aku tuh nggak biasa nih pakai produk-produk yang lokal, produk-produk yang mungkin dikatakan nggak ada nilai apa ya, si nilai gengsinya tuh kan kayak beda gitu, pakai merek A yang dari luar negeri, pakai merek B yang dari Indonesia, padahal mungkin kualitasnya tuh si B ini yang dari Indonesia tuh bisa jauh lebih bagus gitu kan, masih banyak tuh yang kayak gitu tuh, banyak banget gitu. Nah mungkin ada apa ya, pesan-pesan buat teman-teman yang dengerin ini, yang nonton ini, apa untuk ya mungkin nggak usah gengsi atau apa gitu. Ya gini aja ya, kita misalnya lihatnya ke Korea nih.
skincare Amerika tuh udah jauh dari dulu, maksudnya wow gitu ya di pasar dunia, nggak usah Amerika deh, Europe gitu misalnya. Pasar skincare Europe tuh udah wow dari dulu. Cuman balik lagi, orang Korea sendiri tuh proud dengan skincare lokalnya mereka yang akhirnya mendunia. Gitu ya nggak sih? Jadi ya udah aja, dengan kita proud dengan produk Indonesia, ya bisa jadi someday kita sustain bisnisnya, grow terus, ya mungkin bisa seperti mereka gitu. Sama-sama Asia gitu kan. Gitu. Jadi apalagi ini value-nya juga buat alam ya gitu. Betul. Jadi aku rasa juga sekarang brand-brand lokal juga udah punya prestisnya sendiri sih di pasar Indonesia sendiri gitu. Dan mudah-mudahan aku berharap brand lokal lebih naik lah gitu, lebih growth ininya penjualannya, growth sales lah. Bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Iya. Dan itu istilahnya mimpi yang menurutku bukan hanya sekedar angan-angan belaka gitu. Kan sekarang kan orang tuh ya dengan berbagai media sosial, dengan berbagai sarana teknologi, informasi yang ditangkap juga lebih banyak ya, orang-orang semakin pintar. Juga aku rasa e-commerce juga sekarang kan semakin banyak ya. Aku rasa dengan seenggaknya mencoba-coba produk lokal yang akhirnya enak loh, jadi repeat order yang akhirnya merekomendasi ke orang-orang banyak, kan jadinya kan itu menambah value added lah buat si brandnya sendiri, bikin brand trustnya sendiri gitu. Ya, atau mungkin yang istilahnya mau pengen nyobain skincare yang organik tapi masih istilahnya masih ragu atau masih takut, mungkin nanti bisa lewat Instagram aja kali ya, kayak untuk ngobrol-ngobrol, mungkin konsultasi atau gimana pun boleh lah ya buat teman-teman ya nanti ngobrol-ngobrol. Dan toh yang aku jual tuh lebih kayak treatmentnya ya, kayak masker, belum yang bener-bener krim yang harus dipakai setiap hari gitu, jadi masih treatment sih. Masih treatment. Gitu. Ya. Oh ya Kak, ini ada nggak sih istilahnya tips untuk teman-teman penjual lain nih biar ngerasa bangga gitu dengan produk lokal gitu? Iya, oke. Kalau dari aku sendiri sih optimis ya. Optimis kita bisa bersaing dengan sesama pesaing di Indonesia maupun di internasional. Amin. Kalau misalnya ada yang benar-benar bisa sampai go internasional ya produk kita. Tapi balik lagi, yang aku rasa optimis. Dan bisnis tuh up and down ya scale-nya. Jadi aku rasa jangan pantang menyerah juga. Tadi optimis, jangan pantang menyerah. Terus berinovasi dan berinovasi dan mencari diferensiasi sebagai maksudnya kita terus berpikir deh bisnis ini tuh mau diarahinnya kemana, spesifikasi bisnisnya apa, goalsnya tuh apa gitu. Terus mencoba berpikir sih di situ. Terus mungkin lebih ke apa lagi ya? Mental sih yang harus disokong. Harus disokong. Mental yang harus disokong karena nggak mudah. Dan jangan pantang menyerah deh gitu. Jangan dikit-dikit ada hambatan atau tantangan, drop. Ada hambatan, tantangan lagi, drop. Sayang gini, drop. Aku pun merasakan kayak gitu awal-awalnya, tapi lama-lama kayak oke. Tantangan? Oke. Jadi terus gue mikirin itu terus. Oke. Terus nih Kak, ada nggak sih sampai saat ini peran pemerintah untuk sama-sama memajukan brand-brand lokal ini nih, termasuk ya mungkin brandnya Kakak gitu. Dan kebetulan kan aku sempat kerja di pemerintahan juga sebetulnya. Banyak aja sih penawaran, misalnya ini mau dibantu nggak buat dipromosikan di acara ini atau gimana. Ada aja sebenarnya dukungan seperti itu, dan alhamdulillahnya memang aku pernah launching produk juga sebagai branding ya di TVC, dan itu dibantu juga sama programnya pemerintah gitu. Iya, jadi pemerintah pun bareng sama bank pemerintah iklan-iklannya tuh gitu. Iya. Jadi pemerintah pun ikut benar-benar sama-sama memajukan lah gitu. Jadi ada kontribusi nyata gitu yang pernah Kanisa alamin nih selama ngejalanin bisnisnya, dan sedikit banyak ada lah ya. Oke.
mungkin mungkin itu aja Kak yang apa namanya yang udah yang maksudnya yang mau diobrolin. Terima kasih banyak udah main-main ke bincang yang baik. Amin. Udah cerita-cerita, udah Thank you so share-share much. tentang apa namanya tentang brandnya Kakak nih gitu. Terus ya mungkin itu sih buat teman-teman, buat sobat-sobat EH yang lain yang nonton ini dan dengerin ini, jangan gengsi untuk pakai produk lokal. Yes. Karena seperti yang tadi Kanisa bilang, kalau misalnya kita support, kita terus mendukung brand-brand lokal, nggak menutup kemungkinan kok kalau misalnya produk lokal kita tuh bisa go internasional. Amin. Gitu. Amin. Oke, terima kasih banyak Kanisa. Jangan Aku yang sampai makasih. jangan kapok main Enggak. ke bincang yang baik gitu. Semoga bisa menginspirasi sih doa aku buat teman-teman di Amin, rumah. amin. Terus ini Kak, jadi sebelum ditutup nih ada jargonnya. Apa tuh? Jargonnya itu nanti aku bilang Art Hour Bandung. Terus kayak gini, ini aksiku Connect to Earth. Oke. Raise your voice for nature. Art Hour Bandung. Ini Ini aksiku Connect to Earth. Raise your voice for nature. Sekali lagi terima kasih banyak Kanisa udah main-main, jangan kapok. Buat teman-teman terima kasih banyak udah nonton dan dengerin ini sampai akhir. Semoga nggak bosan untuk terus mantengin bincang yang baik dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Ahihihihi. Terima kasih Sobat EH udah dengerin episode ini sampai selesai. Kamu bisa klik video lain yang ada di layar atau link yang ada di deskripsi agar kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Oke.